Halo Tribuners, jumpa lagi bersama saya Mutiara dalam tayangan Breaking News di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi terkini dan terpercaya untuk Anda terkait dengan tanggapan Anies Baswedan terkait kasus korupsi Menkominfo Johnny G. Plate. Dan inilah Breaking News Tribun Lampung selengkapnya. Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan menemui Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di kantor DPP Nasdem kawasan Menteng, Jakarta Pusat pada Rabu 17 Mei 2023 malam. Pertemuan berlangsung 2,5 jam setelah Menkominfo dan juga Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Johnny G. Plate ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi di Kementerian Komunikasi dan Informatika pada Rabu 17 Mei 2023. Saat ini, Johnny G. Plate ditahan di Rutan Salemba selama 20 hari untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Kejaksaan Agung menyebut kasus tersebut merugikan keuangan negara hingga mencapai 8,32 triliun rupiah. Usai pertemuan dengan Surya Paloh, Anies Baswedan memberikan keterangan kepada pers didampingi petinggi Nasdem tanpa Surya Paloh. Berikut poin penting dari penjelasan Anies Baswedan usai pertemuannya dengan Surya Paloh. Pertama, mudah-mudahan tidak benar. Anies Baswedan menjawab dugaan adanya upaya penjegalan pencapresan dirinya melalui penetapan tersangka Sekjen Partai Nasdem Johnny G. Plate. Anies mengungkit pernyataan Surya Paloh sebelumnya yang berharap upaya penjegalan tersebut tidaklah benar. Anies enggan berkomentar lebih lanjut perihal adanya upaya untuk menggagalkan dirinya maju jadi capres di Pilpres 2020 mendatang. 2024 mendatang. Untuk menyatakan kepada semua bahwa di negeri ini ada kesetaraan kesempatan. Bahwa di negeri ini semua mendapatkan perlakuan yang setara. Seorang yang menyatakan dengan lantang bahwa menghormati kebinekaan adalah dengan menjaga persatuan. Karena itu, ujian, tantangan yang dilewati, itu dilewati dengan rasa yakin bahwa ini membawa pesan-pesan dan nilai kebenaran. Begitu banyak orang mengatakan A, B, C, D, E tentang kami, dan Bang Surya Paloh sebagai seorang nasionalis sejati melakukan pengujian, melakukan pembuktian, melakukan pemantauan, dan sampai kepada sikapnya. Konsekuensi dari sikap dan pilihan yang diambilnya besar bagi. Selain poin pertama yang disebutkan oleh Anies Baswedan, poin selanjutnya prihatin dengan kasus Johnny G. Plate. Anies Baswedan menyatakan dirinya bangga terhadap Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh yang bisa tetap memegang teguh komitmennya meski Johnny G. Plate ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi BTS. Anies sampai ikut merasakan keprihatinan atas penetapan tersangka Johnny G. Plate. Anies mengatakan meski pertemuannya dengan Surya Paloh tadi malam diisi oleh suasana keprihatinan, namun ia menyaksikan seorang Surya Paloh yang tetap konsisten dalam memegang prinsip. Oleh karena itu, Anies mengaku merasa bangga memiliki abang seperti Surya Paloh. Poin ketiga, bicara kesetaraan. Selanjutnya, Anies berbicara mengenai kesetaraan kesempatan yang dimiliki oleh semua tokoh di Indonesia. Menurutnya, semua orang harus mendapatkan perlakuan yang setara di Indonesia. Sementara itu, Anies menegaskan konsekuensi atas sikap dan pilihan yang diambil ini besar bagi Surya Paloh dan Nasdem. Namun ia meyakini bahwa pada akhirnya Tuhan akan berpihak kepada kebenaran. Poin selanjutnya, tegakkan keadilan. Anies meyakini kejadian yang dialami Surya Paloh membuktikan bahwasannya keadilan harus ditegakkan di Indonesia.
Ia bilang keadilan bisa menjaga persatuan di negeri ini. Lalu poin selanjutnya adalah pencapresan tidak terpengaruh. Calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan memastikan proses pencapresannya tetap dilanjutkan meskipun Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Johnny G. Plate ditetapkan Kejaksaan Agung sebagai tersangka kasus korupsi. Anies pun mengaku tidak membahas soal strategi pemenangan pemilihan Pilpres 2024 bersama Surya Paloh. Anies menceritakan meski prihatin dengan status tersangka Johnny, tetapi Surya Paloh tetap optimis dalam menghadapi kontestasi elektoral mendatang. Analis sejati mengambil sikap untuk menyatakan kepada semua bahwa di negeri ini ada kesetaraan kesempatan, bahwa di negeri ini semua mendapatkan perlakuan yang setara. Seorang yang menyatakan dengan lantang bahwa menghormati kebinekaan adalah dengan menjaga persatuan. Karena itu ujian, tantangan yang dilewati itu dilewati dengan rasa yakin bahwa ini membawa pesan-pesan dan nilai kebenaran. Begitu banyak orang mengatakan A, B, C, D, E tentang kami, dan Bang Surya Paloh sebagai seorang nasionalis sejati melakukan pengujian, melakukan pembuktian, melakukan pemantauan, dan sampai kepada sikapnya. Konsekuensi dari sikap dan pilihan yang diambilnya besar bagi Bang Surya Paloh dan bagi Nasdem. Tapi tadi di ruangan kita ngobrol, kita berdiskusi, saya menyaksikan dari dekat pribadi-pribadi yang tak bergeming, pribadi-pribadi yang memilih untuk teguh dalam sikap, memilih untuk menghadapi ini semua, cobaan, tantangan yang muncul atas konsekuensi keputusan-keputusan dengan keyakinan bahwa Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berpihak kepada kebenaran. Tantangan besar insya Allah bisa dilewati bila keyakinan itu ada. Dan malam hari ini saya menyaksikan dari dekat dan tadi saya jelaskan tidak ada sedikit pun yang berubah ikhtiar kita untuk bekerja menghadirkan keadilan, menghadirkan kesetaraan, menjaga persatuan, jalan terus. Tidak ada yang berubah, tidak ada yang bergeser, dan tidak ada yang melambat. Tadi kita sampaikan kita jalan terus sesuai dengan semua rencana, dan kita kirimkan pesan pada seluruh rakyat Indonesia. Justru karena besarnya tantangan ini, kita makin yakin bahwa keadilan harus ditegakkan di negeri ini. Bahwa keadilan itulah yang nanti bisa menjaga persatuan di negeri ini. Dan itu hasil obrolan kita dengan Bang Surya Paloh dan teman-teman Nasdem pada malam hari ini. Itu aja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anies. Pak, dari Umpara dengan pembicaraan dengan Pak Surya Paloh tadi juga di media sosial juga banyak yang mengatakan bahwa kasus ini. Baiklah Tribuners, itulah tayangan Breaking News bersama saya Mutiara. Jangan lupa untuk terus saksikan tayangan informatif lainnya hanya di YouTube Tribun Lampung Just Video dan YouTube Tribun Lampung Official. Saya Mutiara mohon pamit undur diri dan sampai jumpa.